kejadiannya orang lagi banyak makan mie, ada 2 orang anak. Iya. Ditegurlah sama yang koki ini, "Dek, jangan lari-lari." Akhirnya bapaknya mengambil tindakan kekerasan kepada koki, kepada tukang masak mie Aceh. Sehingga Darmawi ya. warga Simpang 3 Pidi Mhm. mengakibat luka parah dan masuk rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan The Aceh Post. Selamat bergabung di event di Aceh Post TV bekerja sama dengan Hermes Hotel Banda Aceh. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang tokoh Aceh. Tentu setelah saya perkenalkan, ya, para pemirsa akan paham siapa itu tokoh Aceh. Sudah hadir di studio kita, saya sapa. Assalamualaikum Bang Ahyar Kamil ya. Ya, beliau Haji Ahyar Kamil, sarjana hukum. Dalam kesempatan ini saya mengetahui bahwa kiprah Bang Ahyar di perantauan itu sudah sangat dikenal. Apa yang disebut dengan persaudaraan Aceh Serantau. Bisa disebutkan sedikit historisitas ya, bagaimana persaudaraan Aceh Serantau ini bisa muncul gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof beserta kru The Aceh Post yang telah mengundang saya di acara sore hari ini. Baik, sedikit saya ceritakan bagaimana terjadinya kita dirikan salah satu wadah perkumpulan persaudaraan Aceh Serantau yang kami dirikan di tahun 2012. Kebetulan tanggalnya juga hampir sama, tanggal 17 Oktober 2012. Waktu itu banyak masyarakat Aceh yang kelas bawah, supir angkot, pedagang sayur, pedagang sembako dan lain sebagainya. Mereka itu sangat kesulitan mencari wadah. Kemana mereka mengadu kalau ada hal-hal seperti diganggu preman dan lain sebagainya. Tapi maksudnya masyarakat Aceh Serantau di perantauan ini maksudnya di ibu kota Jakarta ya? Di Jabodetabek. Oh Jabodetabek di sekitarannya ya. Oke. Jadi yang ada di Jabodetabek itu mereka itu agak kesulitan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini yang kelas bawah. Nah, ini kita sampaikan yang kelas bawah nih. Kalau yang kelas atas mungkin ada wadah lain. Nah, sehingga kami beberapa orang mencoba membuat suatu rapat kecil di sudut kota kecil di kota Tangerang. Waktu itu kita buat rapat sehingga kami mendirikanlah suatu wadah perkumpulan persaudaraan Aceh Serantau. Waktu itu kita hanya untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang ada di kota Tangerang. Namun berkembang waktu, berjalan waktu, sehingga terjadi seperti hari ini atas kerja keras apa yang kami lakukan, yang tidak pernah henti kami lakukan bersama relawan persaudaraan Aceh Serantau, baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Baik Bang Ahyar, saya tadi mendengar bahwa hadirnya persaudaraan Aceh Serantau ini membuat perekat antara komunitas Aceh yang ada di rantau untuk mereka saling berbagi, untuk mereka saling bercerita pengalaman kehidupan di Jabodetabek atau mungkin membangun rasa kemanusiaan. Di selain itu kira-kira yang melatar belakangi munculnya ide atau gagasan untuk melahirkan paguyuban ini bagaimana ceritanya awalnya? Ya. Waktu itu pernah satu kejadian, ada salah satu warga Aceh meninggal di Tangerang kota. Iya. Itu kesulitan untuk melakukan pemakaman di perantauan itu sangat sulit karena harus berbayar. Sedangkan warga Aceh yang meninggal itu warga betul tidak mampu. Sehingga mengadulah kepada kami. Dari situ awalnya kami punya ide bagaimana caranya ini masyarakat Aceh yang di perantauan yang miskin. Apakah sistem sosial budaya masyarakat setempat bahwa ketika dia meninggal itu bukan ditangani oleh pihak
RT RW misalnya, atau memang harus kembalikan kepada komunitas? Enggak, memang ditangani oleh RT RW itu kalau memang dia berdomisili di situ. Oh iya iya. Pada umumnya kan warga Aceh itu kan situasi Sementara keamanan ya. konflik. Iya. Tinggal pun nggak tentu tinggal di mana, punya KTP tidak ada. Di mereka itu umumnya mereka berKTP Aceh. Jadi itu satu kendala untuk pemakaman di ibu kota. Dan di sana tidak ada yang gratis. Besar atau kecil tetap harus berbayar untuk biaya pemakaman. Dan tidak semua masyarakat Aceh mampu membayar uang tersebut. Namun kami punya inisiatif. Pernah kami berusaha untuk membeli tanah pemakaman di Gunung Sindur, tetapi tidak efektif. Tidak ada masyarakat yang mau kita bawa ke tanah pemakaman yang kami beli di Gunung Sindur. Pada umumnya mereka meminta kalau meninggal untuk dibawa pulang ke Aceh. Jadi berbagai cara kami lakukan sehingga ini dari 2012 kami lakukan sampai hari ini. Ya. Atas Itu permintaan sudah keluarga. berapa warga Aceh yang dikembalikan ke perkampungan asalnya? Mulai 2012 sampai hari ini 2023 315. Udah 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun 315 jiwa. Nah, tadi malam ini juga ada, hari ini juga satu udah berangkat dari Medan menuju Aceh Utara. Itu umumnya yang 315 itu apakah mereka mengalami sesuatu persoalan kehidupan atau memang yang sudah meninggal? Umumnya ada yang meninggal karena sakit. 315 itu yang sudah meninggal dan dipulangkan dipulangkan ya. Iya. Wah itu memakan biaya yang cukup signifikan saya pikir. Iya, betul. Itu kami pemulangnya dari jalan darat atau dari udara? Kami ada 2 yang kami pulang lewat darat. Dari Jakarta sampai darat 2. Yang satu ke Desa Lapang, Baktia Barat. Yang satu ke Desa Madat, Aceh Timur. Itu lewat darat? Lewat darat. Yang lain udara semua? Udara semua. Ada yang lewat udara Kuala Namu, ada yang lewat Belang Bintang. Sepertinya persaudaraan Aceh Serantau ini bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sesama warga Aceh yang ada di perantauan. Kira-kira ide dasar atau tujuan yang dicita-citakan itu gimana awalnya? Apakah ingin merekatkan ini atau pengembalian jenazah ini kemudian datang atau ada hal-hal lain yang ditambahkan karena kita sudah menyatu? Ini pengembalian jenazah ini setelah organisasi berjalan, bukan awalnya, bukan itu. Awal. Cita-cita awal apa itu? Awalnya kita dirikan organisasi Persaudaraan Aceh Serantau hanya untuk merawat tradisi, mengikuti modernisasi, itu tujuan kami. Oke, jadi tagline-nya eksistensi Persaudaraan Aceh Serantau merawat tradisi, mengikuti modernisasi. Oh ini sangat luar biasa nih. Artinya apa? Ada yang hendak dibangun tradisi kultural keacehan. Betul. Dalam konteks kehidupan terkini modern. Kira-kira tradisi apa itu yang muncul? Rawat. Hari ini kita masih rawat tradisi Maulid. Salah satunya kalau Maulid sekarang kan pada menggunakan ini udah bulannya Maulid ini ya. Ya, kalau kami di sana masih pakai idang. Maulid di Persaudaraan Aceh Serantau kami biasa lakukan 30 sampai 40 hidang dengan tingginya 1 meter. Ada dibuat semacam ya meskipun warga Aceh yang di perantauan tapi karena cintaan kepada Rasulullah ya tentu apresiasinya terhadap event Maulid ini kan cukup tinggi itu. Betul. Itu sampai hari ini masih ada tradisi itu. Terus hari ini terus berjalan dan kami juga nanti tanggal 30 Oktober ini kami akan buat Maulid Akbar di Lok Semawe. Lok Semawe ya. Di Lok Semawe, tepatnya di Lidograha. Tanggal 30 Oktober. Oktober 2023. Berarti itu masih kalau dari segi bulan masih bulan kedua ya. Iya. Paruh kedua ya. Jadi kita berencana buat di Aceh di beberapa tempat. Jadi salah satunya yang penelitiannya sudah lengkap semua di Kota Lok Semawe. Nah biasanya event-event seperti Maulidur Rasul tadi disebutkan akan ada Maulid Akbar. Iya. Artinya di wilayah itu adalah acara puncak Maulid. Betul. Tentu di seputarannya kan sudah ada perayaan-perayaan Maulid. Berarti diharapkan di sini menjadi apa ya?
puncak atau event yang paling besar di situ. Betul. Biasanya tradisi keacehan itu kan ada apa namanya itu, kuah belangong ya, atau memang diserahkan kepada warga sebagai inisiatif kanduri mereka masing-masing. Bagaimana itu? Kalau di persaudaraan Aceh Seranto itu tidak ada kuah belangong. Oh, tidak ada kuah Di belangong. sana umumnya hidang. Hidang ya. Kita serahkan kepada masyarakat Aceh yang ada di perantauan. Ada yang nyumbang 1 hidang, ada yang 2 hidang per orang. Kadang-kadang mereka tidak sempat bikin sendiri. Ada yang bisa bikin. Mungkin mereka berbayar kepada orang. Ya, tapi ini kan menumbuhkan sistem ekonomi baru di kalangan warga sendiri kan. Jadi yang punya waktu dan punya keahlian menata hidang, Betul. dia punya peluang. Iya. Jadi orang yang sudah mencita-citakan untuk niatnya kepada kanduri Rasulullah itu juga tercapai. Dan ini saya pikir sesuatu yang sangat sangat baik. Nah, sejak itu tadi ada 2 hal yang besar yang udah dilakukan. Pertama tadi adalah pemulangan jenazah warga Aceh yang meninggal di perantauan. Betul. Dikembalikan ke tempat asalnya. Betul. Dari 315 orang itu 2 lewat darat, yang lainnya lewat udara. Sangat luar biasa. Kemudian ada merawat tradisi Maulid Nabi gitu. Nah, kira-kira ketika untuk membangun partisipatory orang Aceh agar muncul rasa peduli sesama itu, apa kiat-kiat yang Bang Ayar lakukan selama ini? Ini mungkin yang bergabung dengan Persaudaraan Aceh Seranto, inilah kami bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang hebat, tetapi yang bergabung dengan Persaudaraan Aceh Seranto orang-orang yang punya jiwa sosialnya tinggi. Nah, walaupun dia tidak kaya, tapi dia punya jiwa sosial tinggi, apapun akan dia lakukan untuk memajukan suatu organisasi. Ya, itu artinya jiwa sosial bagi setiap personal itu memang akan dapat memicu rasa persaudaraan. Betul. Ataupun rasa kepedulian. Betul. Atau rasa kemanusiaan. Jadi memang secara budaya Aceh itu kan ketika dirantau mungkin, atau ada pengalaman khusus tentang ini. Bagaimana orang-orang Aceh dirantau sehingga mereka bisa menyatu sebagai sebuah power, kekuatan itu. Sebenarnya untuk kita satukan orang Aceh di perantauan ini bukan perkara yang mudah. Oh iya. Nah, namun bagi kami itu bukan hal yang sulit. Iya. Tidak mudah tapi bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit ya. Iya. Tergantung dari nawaitunya kita. Iya. Kalau kita tujuannya baik, saya rasa warga Aceh di perantauan juga akan melihat apa hasilnya yang kami lakukan, mereka akan mendukung. Jadi ada apa kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh dalam program itu? Banyak sekali kemudahan. Dan kami juga Persaudaraan Aceh Seranto selama kami dirikan 2012, kami telah membangun suatu menasah seharga 3 miliar yang kami bangun. Menasah di Tangerang. Di tepatnya di Ciledug ya. Ciledug itu kami. Menasah itu disebut dengan Menasah Aceh Seranto. Oh, Menasah Aceh Seranto. Langsung namanya Menasah Aceh Seranto. Saya dengar juga seperti di luar negeri, di Kuala Lumpur, di Kedah atau Kelantan itu juga orang Aceh Seranto juga buat menasah di sana. Jadi ini menasah itu bisa menampung kapasitas berapa orang? Itu luas bangunannya 15 kali 12, 2 lantai. 2 lantai. 2 ya? lantai. Memang 3 miliar itu adalah dana yang sedikit kalau di posisi Tangerang itu kan mungkin tanahnya juga mahal ya di sana. Wah, ini sangat luar biasa. Itu bagaimana awalnya? Idenya untuk sebelum ada menasah, tempat berkumpulnya warga di mana? Awalnya kumpul di rumah saya. Setiap hari Jumat malam Sabtu kami adakan pengajian. Adakan pengajian di rumah, ada kantor, di dalam kantor lah ruakan pengajian. Suatu malam ada kemudian dapat informasi ada warga jual tanah lebih kurang 300 meter. Malam itu kami sepakat melihat bersama-sama, cocok besok kami bayar. Bertahap 3 kali bayar, lunas. Begitu lunas kami langsung
gali pondasi, buat munasah dalam waktu 1 tahun selesai dan diresmikan oleh Wali Kota Tangerang. Oh jadi pemerintah setempat juga punya Mendukung. atensi khusus ya? Ya, Oh ini sangat luar biasa saya pikir secara sosial dan kebijakan negara. Artinya pemerintah hadir ya? hadir. Hadir. Jadi dirasakanlah kehadiran daripada pemerintah itu. Sekarang Baik. munasah itu digunakan oleh warga juga. Oleh Warga sekitar juga ikut bersama-sama. Ya. Begini, itu untuk membangun menasah Aceh Serantau itu kan bukan perkara yang mudah. Itu ketika sudah diyakinkan warga di sana, mereka berpartisipatori. Kemudian itu artinya Bang Ahyar kan punya kiprah secara nasional di sana. Sudah punya database warga Aceh Serantau yang Ada. bernaung kira-kira berapa? Lebih kurang setahun yang lalu kita sekitar 9.000. 9.000 orang ya, jiwa ya. Warga Aceh yang bergabung di Prosor Aceh Serantau itu sesuai dengan KTA yang kami keluarkan. Oh, artinya yang sudah terdata menjadi bagian daripada persaudaraan Aceh Serantau itu diberikan KTA. KTA. Berarti mudah melacak. Betul. Misalnya Polan posisi di mana, berprofesi sebagai apa gitu kan. Keluhannya apa, itu apa terdata semua itu? Kita yang terdata lebih kurang 9.000. 9.000 orang. Nanti kan KTA-nya kita pakai barcode, model scan. Oh, boleh scan ya. Ya. Oke. Ini beredar di permukaan, Bang Ahyar juga di samping mengelola organisasi ini, Persaudaraan Aceh Serantau. Ini dapat kabar namanya beredar juga ya sebagai calon DPD dari Provinsi Aceh. Iya. Gimana awal mengurusi warga Aceh, kemudian ingin kembali ke Aceh, ingin mewakili Aceh menjadi anggota DPD. Gimana awal mula muncul ide ini? Sebenarnya maju sebagai calon anggota DPD RI Dapil Aceh itu bukan suatu cita-cita. Oh iya. Tidak ada cita-cita ke arah sana. Hidup tidak pernah bermimpi hal seperti itu, ya kan? Namun banyak keluarga-keluarga almarhum yang kami bawa pulang meminta, dan orang-orang lain yang kami lakukan kegiatan sosial, sunat massal dan lain-lain. Bagaimana kegiatan ini tidak berhenti supaya Pak Ahyar ini bisa jalan terus. Saya bilang ini selama ini kita pakai uang-uang anggota, partisipasi, donasi, teman-teman, rekan-rekan yang ada di perantauan. Saya rasa itu ada saatnya nanti sudah tidak ada lagi. Tapi mungkin dengan Pak Ahyar maju sebagai salah satu senator Aceh, mungkin bisa dikolaborasi dengan pemerintah dan lain-lain. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti. Ini harapan dari banyak orang yang sedang menikmati apa yang kami lakukan. Wah, ini secara sosial politik ini dahsyat saya pikir. Artinya apa? Bang Ahyar itu sudah berhasil ya menyentuh hati orang Aceh ya. Karena memang Bang Ahyar itu tampil untuk peduli dalam persoalan kemanusiaan, persoalan dinamika kehidupan mereka di rantau diatasi. Dan ketika mereka juga ada diberikan kemudahan rezeki, mereka bersyukur dengan menanamkan tradisi Maulid misalnya. Kemudian ada kegiatan misalnya di desa-desa di Aceh, ada nggak diinisiasi seperti khitanan massal misalnya, operasi bibir sumbing atau apa ada kegiatan sosial lain? Kalau sunatan massal kami rutin lakukan. Oh, rutin ya? Nah, terus kami juga ada kegiatan kita buat membangun rumah-rumah warga miskin secara gratis. Nah, jadi itu maksudnya rumah warga miskin kita secara gratis. Ada membangun beberapa rumah, contoh di Aceh Timur ada dua lah. Rumah warga terbakar, hangus habis, tapi mereka sampai tinggal di bawah seng bekas sehingga kami datang, kami bangun baru. Bangun baru ya? Setelah jadi kami serahkan ke. Itu inisiatif dana dari Persaudaraan Aceh Serantau. Iya, yang ada di daerah. Karena ini kemarin dilakukan oleh Aceh Timur, berarti yang ada di wilayah Aceh Timur. Mereka buat donasi 10.000. Sampai hari ini berapa unit rumah sudah dibangun? Yang telah kita bangun, yang telah kita serahkan dua rumah yang telah kita serahkan secara gratis
Tapi ini sebuah inisiatif sosial yang saya pikir punya nilai tinggi. Iya. Itu kan menyentuh kebutuhan yang paling urgen, apalagi warga yang baru tadi ditimpa Kebakar musibah, rumahnya. kebakar. Persaudaraan Aceh Serantau mengambil perhatian. Oke. Sangat dahsyat nih, walaupun tadi dikatakan Bang Hayar tidak bermimpi, tidak bercita-cita, tapi kalau ini kehendak rakyat, nah apa yang akan dilakukan ketika misalnya mudah-mudahan nanti bisa jadi calon, jadi apa yang akan dilakukan misalnya? Jadi saya maju sebagai calon DPD RI itu tujuannya hanya satu. Tujuan saya untuk menang. Jadi bukan untuk mengalahkan siapa-siapa. Jadi kita tidak punya niat untuk mengalahkan orang lain. Kita target kita untuk menang. Tapi bagaimana bisa duduk kalau dari Aceh itu ada 4 personal ya? Iya. Ada 4 orang menjadi jatah kursi di DPD. Iya, betul. Bagaimana salah satu kursi itu bisa menang gitu? Ya, tujuan kita untuk menang. Iya. Bukan untuk mengalahkan orang lain. Apa langkah-langkah komunikasi yang sudah dibangun selama ini untuk tujuan bisa menang itu? Kalau bisa berbagi mungkin. Selama ini yang bekerja relawan. Relawan Persaudaraan Aceh Serantau ada di 23 kota kabupaten yang ada di Aceh. Terstruktur mulai tingkat kota kabupaten, tingkat kecamatan. Ada sampai di kecamatan itu? Sampai ke tingkat desa. Oh, desa. Berarti ada 6.600 sekian desa. Satu desa kami minimal 2 sampai 3 orang ada anggota Aceh Serantau. Kalau minimal 3 dari jumlah desa se-Aceh ada 18.000 ya? Iya, dikali relawan Persaudaraan Aceh Serantau. Itu yang terdata. Oh, ini kalkulasi yang sangat luar biasa. Ini yang terdata aja ya? Yang terdata. Jangan, bisa jadi yang namanya relawan atas relawan tidak tertutup kemungkinan. Bisa jadi. Mereka merasa... Karena kami terdata di desa minimal 3 orang setiap desa. Malah ada desa yang lebih 20. Ya. Tapi minimalnya 3 orang kita ada. Minimal 3 orang. Itulah kalau kita kalkulasikan jumlah desa di Aceh ada 6.600. Iya. Berarti kalau 3 per desa itu ada 18.000 lebih. Iya. Dan saya duga bisa mencapai 20.000 orang. Betul. Karena ada desa yang mencapai 10 atau 20 Betul. orang yang sangat situasional ya. Iya. Ini sangat apa? Sepertinya ini suatu kebijakan organisasi yang sangat luar biasa ya. Tadi istilahnya Bang Hayar terukur ya, terukur, jelas per desanya gimana. Nah, relawan ini dalam konteks Persaudaraan Aceh Serantau tugas pokok mereka apa? Sebenarnya relawan ini tidak ada gaji, tidak ada honor, tidak ada apa-apa. Cuma mereka untuk membantu warga di desanya, kalau ada warga desa yang meninggal di perantauan, mereka lah jadi penghubung. Oh. Mereka jadi penghubung yang menghubungi ke tingkat kota atau kabupaten langsung ke Jakarta. Kami usahakan tidak sampai 24 jam jenazah sudah sampai ke rumah. Ya, saya pernah menyaksikan ketika salah seorang warga Aceh yang meninggal di perantauan, jenazahnya di Belang Bintang diturunkan. Iya, betul. Itu saya lihat rame yang menjemput itu. Itu yang menjemput itu berarti relawan ya? Relawan. Tidak hanya keluarga dari pihak korban itu. Iya, kalau keluarga kita nggak tahu, tapi kalau relawan sudah pasti. Relawan sudah pasti. Sudah pasti. Apa ada trik khusus sehingga relawan ini dia istiqamah dalam tugasnya? Apakah dengan memberikan uniform kepada mereka atau ada tanda khusus bagi relawan itu? Mungkin menurut saya nih, mereka sudah menikmati dengan pekerjaan ini, mungkin merasa tenang. Ya, seperti saya sendiri, setiap melakukan kegiatan sosial, saya merasa tenang. Jadi sudah menjiwai. Nah, jadi kalau misalnya setiap ada warga Aceh meninggal, kita bawa pulang, itu merasa senang. Udah bisa kita berbuat, udah bisa kita berbagi kepada orang lain. Oke, ini kita sudah bicarakan tadi ada 3 hal pokok bagi warga Aceh di perantauan. Mereka yang meninggal dikembalikan, kemudian ada membangun tradisi, ada sunat masal. Nah, di dalam bergaul misalnya, orang-orang Aceh di perantauan itu kan kompetitor kehidupannya kan sangat tinggi gitu. Malumlah hidup di ibu kota. Apakah tidak mungkin ada perselisihan antar orang Aceh sendiri atau orang Aceh dengan warga seputarnya? Bisa jadi perselisihan yang
memunculkan kegaduhan Ya. atau perkelahian misalnya. Ada nggak pengalaman ini dirasakan oleh persaudaraan Aceh Serantau? Kalau hal-hal begitu saya rasa sudah sering kami alami. Namun kami tidak perlu menanggapi kalau ada isu dan berbagai problem karena kami tugas melakukan bekerja, bukan untuk berbicara, bukan untuk klarifikasi, bukan untuk jadi pembenaran diri. Itu bukan tugas kami. Karena kalau kita ada isu yang A misalnya menyampaikan ini, kalau ini kita bantah, bukan isu, tapi ada bentrok sosial yang mengarah kepada bentrok fisik, sehingga dalam konteks ini salah seorang mereka itu adalah warga Aceh yang menjadi korban. Tentu ini kan persaudaraan Aceh Serantau kan ambil bahagian gitu. ada. Apa sering dialami seperti itu? Ada. Kalau hal-hal demikian sering. Ini aja tadi malam. Oh ya? Tadi malam ini. Tadi malam ya? Saya dapat kabar Senin malam ya? Senin malam saya dihubungi oleh Tunku Maulana bahwa ada salah satu warga Aceh penjual mie Aceh bekerja di dia sebagai apa ya? Pekerja penjual mie Aceh. Dia sebagai koki, tukang masak. Oh, tukang masak di itu. tempat mie Aceh Bang Muzakir. Dia kejadiannya orang lagi banyak makan mie, ada 2 orang anak. Iya. Lari-lari di warung itu. Ditegurlah sama yang koki ini. Dek, jangan lari-lari katanya. Mungkin berbahaya bagi berbahaya bagi yang lain karena banyak orang. Mungkin ada ibunya duduk di depan, tidak terima. Tidak terima sikap itu ya. Akhirnya ibunya menyampaikan kepada bapaknya, akhirnya bapaknya mengambil tindakan kekerasan kepada koki, kepada tukang masak mie Aceh. Sehingga saudara Dulmawi, siapa namanya? Zalmawi ya. Warga Simpang 3 Pidi mengakibat luka parah dan masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Nah, ketika ada info seperti itu, sementara Bang Ahyar berada di Banda Aceh, bagaimana sistem organisasi menangani perkara ini? Saya tanya, ini kasus ini kan sudah 1 hari. Ya. Korban sudah 1 hari di rumah sakit. Ya. Saya tanya, ada nggak orang lain yang sudah tangani? Kalau ada, saya tidak mau. Kenapa? Nanti jangan dipikir kita cari muka. Betul. Disampaikan ke saya belum ada, Pak Ahyar. Tolong bantu saya. Akhirnya saya telepon tim advokat kami punya tim advokat. Terus kami telepon relawan untuk bergerak ke TKP, cek TKP seperti apa kronologis, langsung ke rumah sakit. Ya. Dan hari ini sekitar jam 5 sore, hari Selasa ini jam 5 sore, sudah kita bayar biaya rumah sakit, kita keluarkan dari rumah sakit. Korban kita bawa pulang ke rumah pribadi saya. Maksudnya dibawa dari rumah sakit, apakah dalam konteks sudah dibenarkan oleh tenaga medis? Sudah, atas izin dokter. Berobat jalan? Jadi yang sakit diambil sama ambulan, udah kita bawa pulang ke rumah saya. Berikut tadi ikut pemilik usaha mie Aceh ikut, dan rekan-rekannya berapa orang ikut ke kediaman saya. Kita ini lagi wawancara ini, itu orang sakit dalam perjalanan. Oh, dari Zarmawi tadi ya, dari rumah sakit perjalanan ke rumah. Nah, itu langkah yang ditempuh oleh persaudaraan Aceh Serantau. Ini persoalan pengobatan oke lah. Tetapi agar ini tidak merembet kepada dinamika lainnya, misalnya apa yang akan ditempuh itu? Apa ada diadakan perdamaian atau? Hari ini yang sudah kami melakukan tindakan hukum, membuat laporan polisi. Polisi ya. Itu sudah dilakukan. Saya dapat kabar itu sudah dilaporkan kepada kepolisian. Kenapa tidak misalnya diambil langkah persaudaraan lebih dahulu? Karena tradisi Aceh kan kalau ada perselisihan itu punaji musuloh ya, damai dulu. Betul. Kenapa langsung kepada tindakan hukum atau situasi di sana menghendaki seperti itu? Situasi karena pelakunya bukan warga Aceh juga. Oh, ya. Korbannya orang Aceh, pelakunya bukan warga Aceh. Jadi tindakan hukum dulu yang kami lakukan karena korban parah. Dan biasanya pun dalam tindakan hukum itu juga akan ada tawaran damai antara korban dengan pelaku misalnya. Itu mungkin jalan terbaik. Makanya saya besok pagi saya terbang ke Jakarta, akan saya berkomunikasi dengan para pihak untuk kita cari solusi terbaik supaya orang kita bisa berdagang lagi, semua permasalahan selesai dengan baik. Wah, ini sangat luar biasa Bang Ahyar. Ya,
kita bersama Haji Ahyar Kamil Sarjana Hukum sebagai Ketua Umum Persaudaraan Aceh Serantau yang sudah berkiprah lebih kurang 11 tahun ya Bang Ahyar. 11 tahun dan sudah mengembalikan 315 jenazah orang Aceh yang meninggal di perantauan, dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Hanya 2 yang lewat darat, yang 313-nya melalui udara. Sangat luar biasa. Dan saya yang tertarik tadi adalah bahwa Bang Ahyar sudah sukses membangun tradisi keacehan bagi warga serantau yang diisi dengan bentuk kemodernan. Jadi bagaimana sikap sosial, bagaimana sikap budaya, bagaimana sikap ekonomi, dan tidak kalah pentingnya juga adalah sikap politik ya. Di mana kebijakan Bang Ahyar untuk maju sebagai salah seorang calon DPD utusan Provinsi Aceh dengan sistem apresiasi daripada para relawan Persaudaraan Aceh Serantau, saya pikir ini sesuatu yang sangat inspiratif ya. Bisa menjadi role model bagi lainnya. Ya, terima kasih Bang Haji Ahyar Kamil Sarjana Hukum. Pemirsa, ikutilah selalu program di Aceh Post TV bekerjasama dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Selalu ada disajikan sesuatu yang baru, sesuatu yang mengedukasi, sesuatu yang memiliki nilai-nilai sosial, sesuatu yang membuat inspirasi baru bagi kehidupan kita terkini. Mudah-mudahan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Haji Ahyar Kamil. Mudah-mudahan di dari kesempatan akan bisa hadir kembali. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.